Kan ada isu Don Carlo mau ke Brazil nih. Menurut lu sendiri sebagai fans Madrid, apakah ini udah saatnya Madrid memulai era baru dengan pelatih yang lebih modern gitu? Dia kebanyakan ngimpi. Iya. Dia kebanyakan ngimpi karena memang tipikal fans United seperti itu ya. Maksudnya ketika dia dapat piala Ciki, dia bilang class is permanen gitu. Tapi dua pemain yang lu sebagai fans Madrid, yang lu pengen lu lihat di Madrid siapa? Dua pemain. Tapi nggak harus dari. Enggak harus, bebas. Dua pemain yang saat ini lu pengen lihat. Mbappe salah satunya. Mbappe. Wah, cinta terpendam. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Oke, ketemu lagi di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Hari ini kita udah kehadiran Mas Waldo. Banyak orang. Wah, dari media Madridista. Rame nih hari ini. Ya. Ada Mas Weda, ini editor Set Piece. Baru first time ini muncul ya. Nah, tapi kalau kalian sering nonton TikToknya Set Piece, udah familiar. Udah familiar pastinya. Dan biasa ada kontender kita di samping kiri. Peringkat 9. Usual. Enggak dong. 7 ya? 5, 6. Udah 6 ya, udah 6. Itu ada Mas Naik David. kan. Iya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang Madrid ya. Kenapa? Karena kemarin kan kita tahu di awal musim Madrid itu sebetulnya luar biasa ya. Mas Aldo ya. Menyapu, kalau gue ingat 9 atau 10 kemenangan itu yang tanpa henti itu ya. Tapi saat ini di La Liga sudah lumayan jauh sama Barca, ada 7 poin kalau gue nggak salah. Tapi di UCL masih melaju ya, dengan ngebantai Liverpool kemarin. Nah, gue menarik nih kita bahas kalau lu pada nonton yang Copa del Rey kemarin ya, yang kalah sama Barca 0-1, ya kan? Sebenarnya Mas Waldo, kan Barca tuh tampil tanpa tim terbaik ya. Ada beberapa pemain yang nggak main ya. Ya Lewandowski, Pedri. Iya kan? Tapi kita lihat Madrid ini sama sekali nggak ada penetrasi, kesulitan banget kalau ngadepin low block gitu ya. Dan kayaknya cuma ngandelin ayo dong Valverde golin jarak jauh. Kalau enggak terobosannya Vini. Kan paling cuma gitu. Komentar Mas Waldo. Nah, jadi sebenarnya gini. Enggak, satu sisi gue mau apresiasi emang Barcelona kemarin mainnya bagus banget. Pertama gimana mereka nggak takut buat ngelakuin pressing awal-awal sebelum nyetak gol ya. Abis itu pas mereka udah nyetak gol, ya Xavi pinter. Menurut gue emang kemarin tuh Xavi masterclass. Gue pribadi dari fans Madrid. Serius lu? Gue sebenarnya nggak nonton. Jujur gue nggak nonton. Itu Xavi masterclass. Kemarin menurut gue Xavi masterclass kemarin karena dia tuh udah bisa ngerti kelemahannya Madrid gimana. Pertama gini, Madrid itu selalu kesulitan lawan tim yang lawannya low block gitu. Low block itu maksudnya apa sih, bahasa mudanya mungkin parkir bus lah. Parkir bus sebenarnya. Nah, Barcelona setelah udah nyetak 1 gol, mereka udah pinter. Oh ya udah, maksud gue kayak ini Madrid juga ngedominasi pertandingan. Bisa lu lihat statistiknya 60% berbanding 30%, 60% 40%. Perbandingan positioning bolanya. Dan itu juga udah kelihatan, maksudnya gimana Madrid emang mendominasi di match itu. Cuma Barcelona ya karena ini permainan lag-lagan, ya mereka main safety gitu. Ya udah, gue udah dapat 1 gol, walaupun itu gol yang benar-benar apa adanya. Hoki. Casey ya benar, dan akhirnya ya udah, akhirnya gue main safety, gue main low block, dan itu kelihatan banget Madrid kesulitan gitu. Jadi sebenarnya emang Madrid tuh udah kelihatannya dari taktik Ancelotti itu dari musim lalu seperti itu. Jadi sebenarnya taktik Madrid itu dari musim lalu, Ancelotti itu bukan tipikal, lu nggak bisa bilang Ancelotti itu kayak lu bisa bilang sebut Jurgen Klopp lah, Tuchel atau mungkin Pep Guardiola yang mereka gunain taktik, mereka gunain pressing dan lain-lain. Kalau Ancelotti itu tuh bahasa kasarnya kayak gua bakal ngebebasin lu bermain sebisa lu, terutama di attacking maksud gue ya. Di attacking gua bakal ngebebasin lu mau main sebisa lu, se-individualisis, maksudnya sebagus lu gimana, bisa bikin peluang gimana, asal gue mau harus ada on target atau bisa lu nyiptain peluang gitu. Permasalahannya kemarin zero on target. Iya kan zero target kan? Zero on target. Vini kekunci loh kemarin. Vini kekunci. Dan nah itu dia pinternya Xavi itu adalah karena mereka udah tahu Madrid ini bahasa kasarnya apa ya, bahasa jeleknya nggak ada right wing gitu. Iya. Dari 2 musim, bahkan dari menang UCL kemarin, Madrid tuh selalu kesulitan di bagian right wing. Pasti selalu mengambil Vinicius tuh, pasti selalu Asensio pertama udah inconsistent gara-gara cedera. Asensio cedera ya? Enggak, dia enggak cedera. Cuman gara-gara dia apa namanya? Waktu sebelumnya kan dia pernah cedera panjang tuh sampai semusim. Terus akhirnya yang ngebuat itu performanya udah nggak sebagus dulu. Terus lu main Rodrigo di right wing, yang dimana Rodrigo itu lebih bagus kalau mainnya di left wing. Dan nanti katanya leg kedua Vinicius kan nggak main nih, leg kedua ya. Rodrigo bakal main di left wing, dan lu bisa lihat deh Rodrigo gimana se-fleksibel dia main di left wing. Tapi itu dia permasalahan Madrid tuh di right wing tuh nggak ada. Jadi selalu kalau lu lihat fans Madrid terutama, kalau misalnya lu lihat Madrid main, pasti bola selalu di Vini. Anggapannya tuh serangan dari kiri tuh
15 kali, tengah mungkin 5, yang kanan tuh cuma dua kali peluang doang, dan itu pun udah. Bahkan Valverde pun main di right wing itu bukan posisi terbaik dia gitu. Kalau Valverde main di right wing itu sebenarnya guna awalnya tuh berkontribusi buat misalnya ada transisi cepat, dia langsung jadi right back. Iya, jadi right back gitu. Dan nanti jadi pakai 5 back gitu kalau misalnya lagi posisi di defense ya. Cuman kalau lagi attacking mungkin pakai 4-4-2, 2 striker Benzema dan Valverde di right mid lah, bahasanya kalau di PES RMF lah atau ya RCM atau gimana pun gitu. Nah tapi kalau ngomongin Madrid, kita kan sering banget muja-muja Don Carlo ya. Enggak sih, aku enggak. Oh, enggak ya? Don Carlo di tim selain yang Karena Everton superior nggak ada yang bagus kan. Coba gue tanya sekarang, tim non superior mana yang pernah dilatih Don Di Carlo? Everton. Ya Everton doang, bro. Di Everton maksudnya kalau dia superior, Pak, dia bisa ngangkat itu Everton. Oh, Simpel kayak Klopp. Tapi sempat di puncak klasemen waktu itu loh. Oh iya. Iya, awal-awal musim. Habis itu langsung turun. Iya. Oh, habis itu langsung DCL, Calvert-Lewin. Iya. Nah, Mas Waldo, Musim awal kan ada isu Don Carlo mau ke Brazil nih. Iya. Menurut lu sendiri sebagai fans Madrid, apakah ini udah saatnya Madrid memulai era baru dengan pelatih yang lebih modern gitu? Yang kayak katanya Kevin, lebih modern. Ya, gue setuju sih sama itu. Maksudnya kayak shout out to Raul ya. Raul tuh salah satu admin media Madridista juga. Dia juga bilang sebenarnya ini tuh momen Madrid yang tepat tuh sekarang ini. Oh gitu ya? Tapi bukan berarti Ancelotti dipecat. Oh nih, misalnya anggaplah musim depan, Musim ini jelek. Minggu ke depan tuh nggak ada UCL. Maksudnya kita kalah di UCL, kita Kalah kalah di di La Copa Liga. del Rey atau kalah Liga. Terus dipecat, jangan. Maksud gua kayak menurut gue juga pribadi sama berpendapat sama dia kayak ya udah mendingan kayak kelarin dulu season ini baru kita pecat gitu. Betul. Jadi maksudnya ya at least gak seburuk-buruk itulah, karena kan kita masih ngincer spot UCL, kita masih ngincer who knows Copa del Rey masih bisa menang leg kedua. Gue sih pede ya. Iya. Terus habis itu ya UCL juga UCL dan juga Liga juga kan. Nah, permasalahannya kenapa ini adalah waktu yang tepat? Karena pertama banyak pelatih-pelatih hebat nih sekarang yang lagi dipecat gitu. Pertama ada Tuchel. Terus habis itu Klopp, nextnya Klopp. Kok emang iya? Dua enggak sih. Enggak. Enggak. Dia kebanyakan ngimpi. Iya. Dia kebanyakan ngimpi karena memang tipikal fans United seperti itu ya. Maksudnya ketika dia dapat piala Ciki, dia bilang kelas is permanen gitu. Tunggu, Tapi kita again, pernah balik ke di Madrid. servis sebelum season mulai memprediksi bahwa ada 2 pelatih yang akan dipecat, yaitu Tuchel dan Ten Hag. Ternyata kejadian satu kan. Iya, Tuchel Tuchel dulu. doang. Nah, sekarang dulu, kita Tuchel prediksi nih. Enggak dong. Enggak ya? Nah, di Madrid sendiri itu ada nggak pemain yang memang bisa unlock the low block defense dan segala macam? Misalnya kalau dulu di Liverpool tuh dulu punya Coutinho. Nah, betul. Jadi game changer. Iya. Bukan game. Jadi bukan kayak game changer pemain-pemain kreatif gitu loh. kayak untuk- pemain Nah. kreatif yang dia bisa shoot dari Iya. jarak jauh. Iya. Sebenarnya bisa ada, dan beberapa match di La Liga pun Madrid sempat berhasil ngelakuin hal itu. Itu sebenarnya buat ngancurin low block itu tuh banyak caranya, nggak cuman dengan lu manfaatin misalnya lu naruh satu center attack midfielder misalnya, anggaplah kayak yang tadi lu bilang Coutinho, biar bisa ngedobrak lini tengah. Itu salah satu contohnya. Tapi contoh lain itu ya sebenarnya crossing itu pun juga buat ngancurin low block, karena apa? Buat ngincer bola masuk ke dalam buat ngundul kan. Itu kan sebenarnya salah satu solusinya juga. Permasalahannya Madrid tuh kemarin kurang eksekusi yang bagus, dan Madrid selalu kesulitan di musim ini kalau lo main lawan low block, pasti selalu eksekusinya jelek banget gitu. Dan kemarin tuh udah nunjukin banget, menggambarkan kalau Madrid emang nggak bisa lawan tim low block, terutama Barcelona, di mana mereka defense-nya rapi, strukturnya rapi. Abis itu defensive line-nya mereka kan BACK lah ya. Iya. Back kan judulnya, back itu kan si Araujo lah, si Koundé, abis itu si Christensen, Abdi kalau salah, gue lupa satu lagi. Gimana mereka tuh emang udah terlatih buat defensifnya udah solid, dan Ter Stegen main rapi. Ada sebenarnya kayak misalnya Toni Kroos lah sebagai buat perenggang rapatnya low blocknya mereka tuh, buat bisa ngalirin bola dengan cepat ke kiri ke kanan gitu, buat ngalirin bola. Cuman permasalahannya kemarin emang nggak works gitu. Dan sebenarnya banyak kayak misalnya contoh Modric, Ceballos itu bisa jadi salah satu pembeda juga gitu. Dan juga dan juga Benzema buat menarik beberapa pemain biar winger bisa masuk dan lain. Cuman kemarin emang nggak tereksekusi dengan baik. Tapi kan seperti biasa, Madrid tuh nggak apa-apa kalah sama Barca. Iya kan? Lihat siapa yang menang trofinya kan gitu. Nah, tapi Biasanya gitu. Biasanya gitu. Cuma kan? kayaknya hari ini Biasanya gitu. Nah, Mas Waldo, tahun ini kayak enggak. di La Liga dan UCL sendiri, di La Liga gue ingat selepas lawan sebelum ini Atletico ya. Iya. Di konferensi pers si Ancelotti bilang bahwa La Liga musim ini udahlah. Dia seakan-akan kayak udahlah Iya. sangat sulit gitu ya. Emang sulit. Nah,
Kemudian di UCL Madrid kan rasanya lolos lah ya, rasanya lolos. Menurut lu 2 peluang di La Liga dan di UCL gimana? 2 peluang La Liga UCL. Kalau di La Liga gimana? La Liga di La udah Liga? kelar sih jujur. Sebenarnya Oh udah gitu? kelar. Kan Nggak, cuma beda sebenarnya gini. 7. Udah sebenarnya gini. Sebenarnya gua tuh sempat ada kepikiran gini. Waktu itu Madrid sempat udah kalah 11 poin, beda 11 poin. Tapi Madrid masih punya one game in hand sebenarnya. Waktu itu Barcelona sebelum lawan Manchester United itu leg pertama. Oh. Gue tuh udah berpatokan, gue sampai bilang ke followers media Madridista, gue bilang kayak patokan gimana kita bisa nyalip Barcelona itu adalah setelah match Barcelona lawan Manchester United. Nah, kalau menurut gue ada 2 hal. Pertama, kalau misalnya Barcelona menang lawan Manchester United, maksudnya dia lolos ya. Iya. Berarti Barcelona kepisah nih fokusnya. Oh, Mereka ada bisa. Copa del Rey, mereka ada La Liga, Iya. mereka ada Europa Iya, League gitu, iya, iya. ya kan? Tapi kalau misalnya Barcelona kalah, well itu sebenarnya bagus buat jangka pendek, tapi maksudnya kayak ya mental tim pasti turun lah. Dan akhirnya kejadian Almeria kemarin kalah kan, Kalah. mereka kalah Iya, sama betul. Madrid Yes. 1-0. Tapi akhirnya mereka bisa bounce back lagi lawan Madrid ya. Iya. Ini boost confidence mereka banget dong. Iya, betul. Sedangkan kalau misalnya kenapa menurut gua kalau misalnya mereka menang lawan Europa League, itu sebenarnya itu bagus banget karena itu jangka panjang gitu. Karena ya well lu bisa terfokusnya kebagi gitu. Betul. Sedangkan Madrid musim ini, kesulitannya Madrid di musim ini jeleknya adalah pertama gua agak rinci dikit ya. Pertama, Madrid nggak beli banyak pemain yang dibutuhin di beberapa positioning, terutama right back, right wing, sama juga striker, backup striker gak ada. Lu mau manfaatin Mariano buat apa gitu? Iya. Iya. Terus habis itu kayak Masih ada ya Mariano Diaz? masih ada, gaji buta dia. Sama kayak Bell dulu Iya, ya. pakai bel. Terus gitu. abis itu yang kedua, karena transfer itu nggak terwujud, lu nggak mikir kalau kompetisi di musim ini lebih banyak dibanding musim lalu. Pertama lu ada Copa del Rey, lu ada UEFA Champions League, lu ada Piala Dunia klub, ya kan? Abis itu lu ada Piala Dunia negara yang Iya, sebenarnya nggak terlalu berdampak banget, tapi of course beberapa pemain kan harus mulihin stamina-nya Iya. lagi, dan banyak banget pemain Madrid yang dipanggil gitu kan. Tchouaméni sama Camavinga pun juga sampai final kan. Iya, Terus iya. abis itu ada Piala Super Spanyol yang dimana Iya. mereka juga harus ke Maroko. Iya. Maroko di itu Piala Dunia antar klub, abis itu Piala Super Spanyol itu di Arab, kok nggak salah gue Arab. Dia benar di Arab. Ya di Arab. Jadi itu benar-benar kayak Madrid tuh nggak dari awal musim tuh udah salah. Karena mereka nggak benar-benar Nggak prepare lah. prepare dengan baik. Iya. Cuma Iya. beli Tchouaméni, abis itu udah kelar. Abis itu lu ya udah mau gimana sekarang, lu udah kelihatan pemain dikit cedera kelar. Benzema waktu itu cedera, manfaatin Rodrigo center forward gak bagus. Nggak. Akhirnya alhasil di La Liga jelek-jelek juga. Nah, gitu. tapi di UCL kan ini oke lah, misalnya bisa lewat Liverpool. Tapi kan masih ada City, Ya, masih ya, ada ya, ya. PSG, masih ada Munchen, ya. Gua pribadi sebenarnya harusnya technically sebenarnya musim ini tuh UCL kita bisa lebih jauh, bahkan bisa sampai Bisa final juga. lagi. Iya. Bisa sampai final lagi sebenarnya. Bisa juara Cuman, juga mungkin. Karena permasalahan tadi yang gue panggil transfer sama tergantung dari komposisi Jadi pemain. nggak yakin. Pada cedera atau enggak. Nggak yakin. Itu jadi gue nggak yakin. Kecuali kalau misalnya nih setiap UCL kita punya pemain full squad itu nggak ada yang cedera. Oke. Mendy misalnya nggak cedera, Mendy left back, Valverde nggak cedera, Benzema nggak cedera, Rudiger atau Alaba. Militao nggak cedera, dan lain-lain pokoknya semua nggak cedera, itu aman-aman. Gue masih pede sih, hampir semifinal lah at least gitu. Cuman permasalahannya ya sekarang mau lu harapin apa gitu, kekurangan pemain lu gitu. Dan Jadi enak ya kalau Liga Champions kita bayangin nggak ada Liverpool dan Madrid ya. Artinya ada peluang tim-tim yang Juara non baru. DNA, non Iya, DNA. juara istilahnya baru, ya juara kan? baru. Nah, terakhir nih Mas Waldo, Madrid kan biasa kita kenal menginvestasikan uangnya untuk pemain-pemain muda ya. Iya. Dan kayaknya works well nih di Vini, Camavinga, Iya, Rodrigo, Hendrik, Militao, Valverde, ya kan. Sejauh ini berhasil lah. Iya, Kalau berhasil. kita lihat dari berapa yang dia beli, kemudian sekarang harga marketnya berapa, itu kan jauh banget Jauh. gitu ya. Nah ini ada isunya katanya kemarin siapa pemainnya Napoli, Kvaratskhelia. ya, Kvaratskhelia ya, Ambil Madrid tuh. Kvaratskhelia yang katanya fans Madrid. Kemudian ada kode Bruno. dari agennya Haaland. Iya kan, ada Bruno kode juga kalau nggak salah. Nah ini mau diulangi lagi atau gimana? Udah kuatnya mau ke Madrid ya. Tapi Madrid emang butuh pemain di kanan. Oh, iya, jelas. Kelihatan banget nih Vini sama yang Tapi Kvaratskhelia bukannya main di kiri? Kiri, iya. Bisa juga kanan. Tapi Bisa juga. tapi kita tuh fans Madrid berharap dia bisa nggak sih kalau main di kanan gitu. Iya, Masalahnya. iya. Jadi itu benar sih, maksudnya kayak beberapa si Kvaratskhelia itu gue lupa lah namanya, Vicha Kvaratskhelia itu dia Iya. tuh sempat juga ngomong, bahkan di timnas tuh dia ditanya pemain favorit lu tuh siapa? Surprise, Siapa? pemain favorit dia tuh Guti ternyata. Oh. Haji Guti. Tahu nggak Vin? Guti, tahu. Haji Guti dia Guti, bilang Guti Aldair. pemain favorit gua Haji Guti. Dia bilang bahkan dia bilang kayak gini. Dulu tuh gua sampai saking mahalnya baju Madrid, gua tuh
beli baju putih, gue tuh punya baju putih terus nomor punggung belakangnya gue tulis Pakai nomor spidol. 14 pakai spidol hitam 14 saking cintanya Wah, sama putih. gila. Dan dia pun jadi gini, uniknya juga agen dia sama bapaknya tuh fans Barcelona atau pengennya tuh dia ke Barcelona, cuman Iya, ke iya, Varane nggak mau, Varane tuh maunya ke Madrid gitu. Jadi ya let's see aja, hope for Nah, kalau for the best. Haaland kok agennya kode-kode terus minta ke Madrid sih? Kalau Haaland ini sebenarnya tuh udah ini, sebenarnya tuh Just rumor lah itu. Oh, jasa rumor? enggak, yes of course it's a rumor, cuma sebenarnya sebelum dia ke City, sebenarnya tuh Haaland tadinya tuh mau ke Madrid. Oke. Cuman agennya sama si Mino Raiola masalah yang udah meninggal ya. Gue lupa antara agennya atau bapaknya gitu ya pinter. Ya menurut gue juga kalau jadi Haaland ya nggak bakal ke Madrid karena pertama kalau gue ke Madrid gue mesti saingan sama Benzema Benzema. dulu nih. Iya, betul, Udah gue betul. mendingan ke City dulu gitu. Dan sebenarnya waktu itu Mary Maristo juga sempat ngomong kok di Instagram dan Twitter ada kemungkinan sebenarnya Haaland tuh masih bisa ke Madrid karena di tahun 2025 atau 26 gitu Ada klausul ya katanya? bukan Apa sih? bukan klausul kayak kesepakatan gitu lah, kesepakatan pribadi antara klub sama agen atau Haaland kalau misalnya nih nanti kita bakal nawar lu segini. Tapi lu di antara Kvaratskhelia sama Haaland kalau disuruh pilih wah sulit sih. Enggak bermasalah bukan karena kualitas pemainnya ya, karena dua pemain itu posisinya dua-duanya diperluin. diperluin banget gitu. Iya, betul, betul. Kita butuh Haaland karena emang Benzema bahasa kasarnya ya musim depan musim terakhir dia udah habis itu Iya. udah kita nggak ada backup striker lagi nih gitu. Nggak punya backup striker. Tapi kita satu sisi butuh winger juga. Winger yang gue pengen sih sebenarnya winger kanan. Ya, bukan winger kiri. Kalau winger kiri sebenarnya Rodrigo udah jadi pelapis Vini aja udah cukup sebenarnya. Oke. Tapi winger kanan ini yang kosong gitu. Jadi kalau misalnya Kvaratskhelia ini kalau misalnya dia bisa main di kanan, wah itu Bakal serem banget tuh. Tapi pasti. dua pemain yang lu sebagai fans Madrid, yang lu pengen lu lihat di Madrid siapa? Dua pemain. tapi nggak harus dari Enggak harus, Nggak. bebas. Oh, Dua pemain yang saat ini lu pengen lihat. Mbappe. Mbappe salah satunya. Mbappe Wah, cinta terpendam. Mbappe itu ditolak mulu ditolak PSG. masih belum bisa move on sama kemarin. Mbappe, Mbappe sama satu lagi ya. TAA. Enggak. jangan dong. Enggak apa ya. Kalau gue lihat ya Haaland sih. Oh, sama Mbappe Haaland. dah. Mbappe sama Haaland Semuanya satu tim, disatuin, ya. ntar gimana nih kalau satu tim? Ntar Makanya gua itu tuh tergantung ego kan, sebenarnya Iya. tergantung ego sendiri. Cuman gue percaya kok kalau orang udah masuk ke klub yang namanya Madrid, ego setinggi apapun lu kalau misalnya lebih mentingin ego lu dibanding kebersamaan, maksudnya kebersamaan tim yang dimana ego mentality di klub itu udah terbentuk, lu bakal drop. Contoh simpelnya kayak James Rodriguez, dia lebih Betul. mentingin Iya. egoismenya dia nggak mau main di center midfielder, padahal emang Madrid butuh banget center midfielder buat bisa box to box atau gimana gitu, teman dia masih mau tetap main di center attack midfielder dan ngambekan terus, dan akhirnya ya udah karir is gone gitu. Ya, tapi kalau gua dua-duanya pemainnya pasti mau ke Madrid. Kalau mau siapa sih yang nggak mau ke Madrid gitu kan? Nah, tapi bakal terrealisasi gak? Karena Mbappe sendiri kan udah jadi ini ya, Udah ditolak sama fans Madrid Udah kayaknya. ditolak sama fans Iya. Madrid. Enggak, kemarin udah Masa? terbuka. Oh, udah Oh iya, lagi, opa. udah terbuka. Gue juga nggak tahu siapa yang Realistis bilang ya? tertolak gitu. Ya kita butuh pemain spesial kayak gitu lah, gila kali. Oke guys, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di edisi selanjutnya. See you. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.